untuk guru kira-kira apa yang harus dilakukan agar tercapai visi yang tadi kita visi sekolah kita? Nah, menjadi guru yang kreatif ya. Berarti disiplin lah. Disiplin dulu pertama. Biar kreatif nggak ada disiplin. Pertama disiplin tuh. Disiplin. Nah, apalagi kira-kira habis disiplin? Ke bawahnya terserah. Kreatif. Ya, berarti guru harus kreatif dalam pembelajaran. Inovatif, perubahan yola. Kreatif dan inovatif. Ada lagi kah untuk guru? Apalagi untuk gurunya? Termasuk sudah situlah, oh, sudah. Menguasai IT kak? Menguasai teknologi aja gitu. Hah? Menguasai. Nah, ini. Terus kalau untuk orang tua, apa kira-kira untuk orang tua yang kita harapkan? Untuk orang tua yang kita harapkan agar ya kerjasama lah, menjalin kerja sama dengan pihak sekolah. Ada lagi kah? Ini aja. Iyalah, ini aja sudah. Nah, ini berarti ini menjalin kerjasama yang aktif. Menjalin kerjasama dan berperan aktif dengan pihak sekolah. Dah, berarti ini aja lah yang kita harapkan. Nah, jadi inilah yang sikap dan perilaku guru yang kita cerminkan sesuai dengan visi yang tadi. Di mana siswa berarti siswa menghormati dan menghargai guru. Siswa menaati tata tertib sekolah. Kalau untuk gurunya sendiri, gurunya harus disiplin, harus kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, menguasai teknologi. Terus orang tuanya menjalin kerjasama dan berperan aktif dengan pihak sekolah. Udah ini aja. Ya, kita lanjut berarti kalau aman. Nah, di sini Ulun ini punya visi guru penggerak. Nah, ini visi Ulun sendiri. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis, adaptif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi ini kemarin Ulun merumuskannya melalui yang namanya prakarsa perubahan. Jadi apa yang dimaksud dengan prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan itu langkah awal dari sebuah organisasi, apa yang ingin kita rubah. Kita kan mempunyai visi tadi. Dari visi itu bagaimana cara kita untuk mewujudkannya. Jadi ada langkahnya yang harus kita lakukan. Itu namanya prakarsa perubahan. Nah, cara untuk melakukan prakarsa perubahan yang seperti yang dikatakan Ibu Lisna tadi, ada yang disebut dengan ATAP. A itu adalah aset atau awal, T-nya adalah tantangan, terus A-nya aksi, terus yang P-nya pembelajaran. Nah, kalau yang disebut dengan aset itu adalah
yang dimiliki oleh sekolah kita. Anak-anaknya itu seperti apa? Nah, itu. Terus tantangannya, kalau ulun tantangan di situ adalah keresahan yang harus kita lewati supaya tercapainya sebuah visi. Berikutnya ada aksi. Aksi ini adalah kontribusi guru dalam mewujudkan harapan dan mencapai visi. Terakhir ada pembelajaran, yaitu pelajaran yang akan kita dapatkan seluruhnya. Nah, kita ke aset dulu. Nah, ini ada aset. Kalau menurut ulun, kemarin itu ulun dengan anak-anak ulun di kelas, ini adalah aset ulun yang ulun dapatkan, yaitu peserta didik ini lebih banyak dia menyukai pembelajaran diskusi kelompok. Kalau di kelas ulun, anak-anak itu lebih senang mereka berdiskusi. Makanya kalau di kelas ulun itu duduknya mereka berkelompok. Dalam diskusi di mana mereka itu saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, terus peserta didik juga termotivasi untuk menyampaikan pendapatnya di dalam kelompok. Terus ada tantangannya. Nah, kalau itu ada tantangannya. Apa tantangannya? Peserta didik kurang percaya diri untuk berbicara dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Biasanya kalau kita tunjuk, pasti kamu aja yang maju. Nah, itu. Terus, saat peserta didik diminta untuk maju menyampaikan hasil diskusi kelompok, yang maju hanya peserta didik yang itu-itu aja. Ya, kadang mau gantian dengan yang lain. Karena temannya tidak ada yang mau. Nah, itu adalah tantangannya. Kemudian ada aksinya. Aksinya yang pertama yaitu membuat kesepakatan dengan peserta didik. Jadi ulun membuat kesepakatan dengan murid ulun harus bergantian majunya. Tidak boleh hanya orang-orang itu saja yang maju ke depan. Terus memberikan motivasi. Nah, jadi diberikan motivasi agar anak ini maju tampil di depan kelas. Terus yang berikutnya mengkondisikan suasana kelas agar peserta didik merasa nyaman saat menyampaikan pendapat. Misalnya kalau kelasnya ribut, kita kondisikan dulu agar temannya itu menyampaikan pendapat itu bisa didengarkan. Tahap yang terakhir adalah pembelajaran. Nah, hasil yang kita dapatkan, hasilnya itu adalah di sini sudah ada kesepakatan sehingga membuat anak termotivasi untuk maju bergantian di depan kelas menyampaikan pendapatnya. Sehingga ulun membuat sebuah prakarsa perubahannya ini. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat di kelas. Karena kita mengetahui siswa kita ini banyak yang belum bisa menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Ada yang bisa tapi tidak berani. Nah, ini. Jadi kita melatihnya bagaimana supaya prakarsa perubahan ulun ini bisa tercapai. Nah, caranya agar tercapai tadi, nah makanya perjalanannya dari visi itu panjang. Dari visi tadi kan kita menyusun sebuah prakarsa perubahan. Menyusun prakarsa perubahan ada yang namanya atap. Nah, sudah dapat prakarsa perubahan, nah lalu kita melaksanakannya dengan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Nah, ini merupakan pendekatan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan dengan cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strateginya. Nah, dalam pendekatan inquiry apresiatif ini ada yang namanya bagja. Pasti pian hanya mendengar. Ulun juga kalau kada umpat CGP ini kada tahu di bagja ini apa. Nah, ulun kan pertama bingung apa itu bagja. Nah, ini adalah bagja itu ada kepanjangannya, ada B-nya buat pertanyaan. Terus ada A-nya ambil pelajaran.
Terus ada G-nya gali mimpi. Terus ada J-nya jabarkan rencana. Terakhir ada atur eksekusi. Nah, itu Bagja. Nah, ini. Ya. Kalau buat pertanyaan berarti berisi pertanyaan. Berisi pertanyaan. Terus kalau ambil pelajaran berisi pertanyaan pemandu bagaimana kita melaksanakan perubahan. Nah, ini kita langsung ke sini aja Bapak Ibu lah. Nah, langsung ke yang tahapan yang B dulu. Nah, itu prakarsa perubahan ulun ada di atas. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat di kelas. Apa pertanyaannya? Apa yang saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat di kelas? Jadi apa saja yang ulun lakukan? Yang pertama di situ ada mencari literatur mengenai, jadi ulun mencari bagaimana caranya strategi-strategi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi misalnya mencari di Google, kita belajar di Google bagaimana caranya supaya anak itu aktif di kelas. Selain itu misalnya kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat. Jadi kita bisa berkolaborasi, berbicara dengan rekan sejawat atau kepala sekolah bagaimana cara untuk meningkatkan keaktifan siswa. Tahap yang selanjutnya ada tahap atur eksekusi. Tepaling kah? Oh, salah, Ham. Enggak. Salah buat berarti ulun. Aturannya ambil pelajaran lah. Oke. Ambil pelajaran itu maksudnya kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah bisa melakukannya. Nah, misalnya kita di sini tindakannya misalnya kita melibatkan siapa tadi? Rekan sejawat kita bertanya dengan rekan sejawat. Kalau kan ada yang sudah berhasil bagaimana menciptakan siswa yang aktif dalam berpendapat di kelas. Boleh seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu lah, ulun kada terlihati. Kita langsung yang ketiga, gali mimpi. Gali mimpi di sini adalah berarti gali mimpi itu mimpi kita ke depan. Kalau misalnya hal yang prakarsa perubahan tadi sudah tercapai. Nah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan? Berarti yang akan datang lah. Namanya saja kan mimpi kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang saya bayangkan terjadi ketika keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat sudah tercapai. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan saya saat keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat telah tercapai? Selanjutnya ada apa yang penting dilakukan untuk mempertahankan keaktifannya. Misalnya itu ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan. Kebiasaan-kebiasaan barunya contohnya ya gaya belajar anaknya berubah. Yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Nah, terus misalnya perasaan saya bagaimana? Ya pastinya perasaan gurunya itu senang karena siswanya sudah aktif. Nah, tahap yang terakhir adalah jabarkan apa tadi? Oh iya, yang keempat, jabarkan rencana. Nah, jabarkan rencana yaitu apa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Nah, berarti langkah-langkahnya. Di situ ulun membuat langkah-langkahnya adalah membuat langkah-langkah pembelajaran yang menarik. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar berani menyampaikan pendapat. Terus melatih peserta didik menyampaikan pendapat pada kelompok mereka masing-masing, membuat catatan keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Sebenarnya ini sudah ulun praktekkan di kelas, ada videonya. Terus tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di situ kita membuat pertanyaan.
Siapa sajakah yang terlibat untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat di kelas? Siapa saja yang terlibat? Ada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, peserta didik, stakeholder, orang tua murid, dan masyarakat. Terus, kapan kegiatan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat ini dilakukan? Yang pastinya pada saat pembelajaran, pada saat ekstra juga bisa dilakukan. Terus misalnya pada pelayanan-pelayanan masyarakat ataupun yang di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira yang ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Visi sekolah kita tadi di situ adalah Ibu Lah. Apa tadi? Terwujudnya ya, akhlak. Nah, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu apa? Apa yang harus kita tingkatkan? Nah, ini mungkin nanti bisa kita rundingkan bersama. Terus yang kedua, terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, ini mungkin yang tadi boleh masuk juga. Nah, kegiatannya, bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yang pastinya harus berkolaborasi dengan baik. Yang terakhir di sini, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Nah, jadi dari visi yang tadi bisa kita turunkan, visi sekolah kita bisa kita turunkan menjadi prakarsa perubahan. Jadi awal dari sekolah kita yang ingin kita benahi itu apa? Nah, kayak ulun tadi kan yang ingin ulun benahi masalah anak-anak ulun di kelas supaya mereka aktif dalam berbicara. Nah, kalau di sekolah kita kira-kira apa? Mungkin kalau kita lanjut ini waktunya panjang lah Bu Lah. Jadi mungkin kedepannya aja nanti kami lagi ya. Ulun menyampaikan punya ulun aja. Dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mungkin Ibu ada. Ini kah? Nggih, mohon izin. Ulun mengambil alih lagi Jam 12. dari yang sudah dipresentasikan oleh Bu Kasnaini tadi. Kiranya adakah yang Bapak Ibu mau ditanyakan kepada Ya. beliau terlebih dahulu, nggih, berkaitan dengan visi Sidin kah atau yang lainnya tadi boleh, ataukah prakarsa perubahan yang sudah dijalankan beliau di kelasnya tadi kah misalnya, apa yang terjadi, apa perubahannya, boleh kalau misalnya Bu Hanpian ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, adakah yang Anda ditanyakan? Atau sudah wah sekali? Kalau gitu ulun aja yang jawab. Kalau perubahannya sebelumnya kan kekanakan itu kurang aktif di kelas. Mereka jalannya itu kalau berjalan ya ke sana kemari. Okay. Artinya berjalannya itu ya ribut lah. Tapi kalau sekarang mereka itu kalau misalnya di kelas itu aktif, karena misalnya kan ulun berikan berikan tugas. Mereka itu boleh tanya dengan temannya. Nah, tanya dengan temannya. Jadi berjalan aja, kekanakannya berjalan aja di kelas. Cuma masih dalam batasan belajar. Iya, dalam batasan belajar. Karena kan kita ini kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berarti kita itu harus menciptakan pembelajaran itu yang
berpihak pada murid, pada siswa. Nah, kita tidak bisa menekankan anak itu harus jadi seperti ini. Tidak bisa. Jadi biarkan anak itu tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Nah, sesuai dengan keinginan mereka. Kita guru ini hanya sebagai penuntun. Kita menuntun anak ini jadi seperti apa. Jadi kita menuntun mereka dan juga kita tidak bisa membiarkan anak itu di kelas diam, duduk manis mendengarkan gurunya. Itu tidak seperti itu. Jadi sekarang kita itu harus membuat siswa itu harus sebagai subjek pembelajaran, jangan sebagai objek. Nah, dan guru sebagai apa? Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Nggih. Kelas 3. Kalau yang pertama ingin ulun rubah, tentunya perilaku anaknya dulu. Awalnya mereka di kelas 3 kadang izin sebentar, Bu, WC. Sebentar-sebentar. Tapi dengan berjalannya waktu, kita didik anak tersebut, kita beri arahan. Nah, lama-kelamaan anak ini, kita tahu karakter anak tersebut seperti apa. Nah, jadi sedikit demi sedikit sudah ada perubahannya. Dan kalau keaktifannya juga di kelas, mereka sudah aktif. Mereka sudah aktif di kelas, belajarnya juga mereka tahu, oh jar, kededa ibu jarnya. Jadi mereka kadang ulun suruh baca ini naklah, ibu ada misalnya ibu ada rapat di kantor, mereka di kelas aja mereka. Nah, terus kalau ulun lihat ada aja perubahannya. Kalau masalah keaktifannya dari yang dulu dibandingkan dengan yang dulu tuh, nah ada aja. Meskipun istilahnya tidak semua anak lah, tetapi kalau keberaniannya itu sudah ada muncul. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada CGP kami Bu Kasnaini. Sepertinya sudah ada kode ya di masjid sudah mulai mengaji. Sedikit lagi untuk pertemuan kita pada kali ini, pada kesempatan ini, di mana tadi di sini kita mengupas apa itu visi. Nah, jadi di sini kami mohon maaf baik ulun selaku PP dan Bu Kasnaini sebagai CGP tidak bermaksud untuk menggurui dan tidak bermaksud lancang untuk merubah visi yang sudah ada di sekolah kita saat ini. Tapi lebih kepada menggambarkan bahwasannya visi itu adalah harapan kita ke depannya. Apa sih harapan kita untuk sekolah kita? Kemudian dari visi itu kita sandingkan lagi biasanya dengan misi. Nah, jadi kalau diibaratkan dari yang sudah dijelaskan Bu Kasnaini tadi, prakarsa perubahan itulah yang dinamakan misinya. Ketika kita membuat suatu visi, kalau tidak ada misi ke depannya atau aksi kita ke depannya kan percuma ya. Cuman hanya harapan dan harapan aja. Kan dari visi itu tadi kan harapan yang ingin kita wujudkan untuk sekolah kita. Kemudian misi kita apa? Aksi kita tuh apa? Nah, jadi di sini Bu Kasnaini sudah memberikan contoh atau gambaran bahwasannya visi dia sebagai seorang pendidik adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis, adaptif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau ini ulun selaras dengan sekarang kurikulum merdeka yang diberlakukan untuk pendidikan kita saat ini, yang mana sesuai dengan dimensinya ya, dari profil pelajar Pancasila itu yang pertama tuh beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian ada gotong royong, mandiri, kreatif,
bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah, setelah disandingkan dengan yang visi sekolah tadi, visi sekolah tadi itu tergantung kepada Bapak dan Ibu dan kesepakatan kepala Iya. sekolah lagi selanjutnya. Nggih. Apakah dari visi yang sekolah tadi itu mau dirubah atau misalnya itu saja, itu kembali ke kesepakatan Bu Hanpian lagi. Artinya itu Bu Hanpian ini boleh meluangkan waktu lagi untuk menyesuaikan keadaan visi saat ini apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, jadi sebagai contoh visi pendidik khususnya Bu Kasna ini itu adalah visi seorang guru, satu orang guru. Nah, bagaimana tadi kita dalam melengkapi kalimat rumpang itu kan kita menuliskan harapan dari dalam hati kita masing-masing kan? Nah, bagaimana yang kita harapkan, bagaimana sesuai yang kita impikan, apa yang harus kita lakukan, itu semuanya digabung dari guru satu, guru dua. Oh, ternyata ada yang memiliki kesamaan. Nah, dari situlah yang kesamaan-kesamaan itu tadi dirumuskan kembali menjadi visi sekolah. Jadi sebenarnya kalau menurut teorinya ya, dalam merumuskan visi itu tidak serta-merta atau tidak mudah. Artinya kalau misalnya kebanyakan ulun katakan seperti di awal tadi, banyak artinya kita melihat, oh ini di internetnya ada visi sekolah ini, bisa kita ambil, kita comot. Kemudian dari visi sekolah yang satu ini ada ini, kita ambil, kita comot. Tapi kita tidak memperhatikan lingkungan, keadaan, aset sekolah kita. Bagaimana peserta didik kita, itu sempat terlupakan oleh kita. Kadu saya jauh Bapak Ibu, sekolah kami pun seperti itu. Jadi dari sini sangat bersyukur, artinya kepala sekolah di sini kalau menurut kami bagi sekolah yang ada guru penggeraknya itu merupakan keberhasilan suatu kepala sekolah yang dapat mengkaderkan gurunya. Nah, tapi tidak lain lagi ketika berproses semacam ini, nah ulun bersyukur benar hari ini Bu Hanpian mendukung. Iya. Dengan hadir seperti ini Bu Hanpian mendukung proses perjalanan pendidikan Bu Kasna ini. Jadi dalam pendidikan ini kalau misalnya sendiri aja ya Bu Kasna ini itu tidak akan mampu. Apalagi kalau dilihat semacam ini banyak yang menyerah. Iya. Tapi inilah yang namanya suatu proses di mana kita harus berproses dalam menghadapi sabar dan lain sebagainya. Tapi di sini alhamdulillah dengan motivasi yang ulun lihat dari rekan-rekan guru di sini, alhamdulillah Bu Kasna ini ya kayaknya tuh sangat mendukung proses pendidikan ini. Nah, jadi kalau Bu Kasna ini sendiri aja ulun rasa bisa down juga sih Din karena pelajarannya cukup Iya. Masih ada berapa modul Oke, lagi? jadi dalam pendidikan guru penggerak itu sedikit ulun gambarkan ada 10 modul yang dipelajari. Jadi saat ini Bu Kasna ini Modul sudah ke-4. mempelajari modul 1.4. Oke, jadi masih ada modul 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 sampai 3.3. Jadi masih ada 6 modul lagi yang dipelajari Bu Sidin. Kalau melihat prosesnya mungkin ngeri ya. Nggih, akhirnya down banyak yang kada hendak jadi guru penggerak. Nggih. Ngalih Pian. Nah, kira-kira setelah ulun melihat ulun di sini nah pian-pian masih mau mendaftar aja loh. Kalau ay melihat di sini kan jadi kada mau mendaftar kira kayak itu Inggih. belajar. Nggih. Kita berharap Inggih. lawas ini nah. Kalau ay pai melihat ulun kayak ini kan Nggih. jar kada usah gitu mendaftar kena kayak itu jangan. Tidak sebenarnya nggih, Pak. Masalahnya kan biasanya tahun kita berjalan tuh hubungan kita yang menghadapi. Nah, siapa tahu peraturan yang ditekannya itu nah lebih baik dari awal ini kita siap-siap. Kayak cuma menurut pendapat kita kehendak kita. Nggih. Nah, Benar, itu Bapak. bukan mencari apanya tapi carilah ilmunya yang kita dapat dari guru penggerak. Oke, kalau ilmunya dasar banyak pai. Seandainya nih kita nih istilahnya itu masih lawas, kita hendak benar empat guru penggerak. Nah, ini tapi karena waktu sudah kada memungkinkan lagi, ya jadi mendorongnya lagi sudah. Silakan. Nggih. Terima kasih Bapak. Kalau Bapak nih ya alhamdulillah luar biasa dari
dari yang pertama ulun lihat antusias Sidin untuk mendukung dan mendorong rekan-rekan guru itu sangat luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu guru untuk pendidikan guru penggerak ini sepertinya dibatasi mungkin sampai angkatan 12 aja. Jadi yang saat ini sudah ada pengumuman kelulusan itu sampai angkatan 11. Nah, kemudian nanti mungkin akan dibuka lagi angkatan 12 beserta PP-nya juga. Jadi kalau PP itu boleh dari CGP, boleh langsung. Kalau Buhan Pian hendak langsung jadi PP boleh juga. Kalau Pampian melihat mau nyamannya jadi bulis nato jar, jadi PP duduk aja di situ. Diskusi melati orang diskusi aja. Ini sebenarnya ulun berproses Bapak Ibu, ulun beranjak dari guru penggerak juga, kemudian alhamdulillah ketika mendaftar jadi PP alhamdulillah lulus lagi. Nah, jadi kalau menurut ulun sesuatu itu jangan kita anggap susah berdahulu. Ketika kita melihat orang itu belum tentu susah ketika kita menjalaninya. Bisa aja ketika kita menjalaninya mudah aja. Nyatanya sesusah apapun dalam pandangan orang-orang cerita CGP itu tetap habis juga akhirnya. Ini sampai juga ujungnya. Nah, jadi pada prinsipnya kebanyakan yang tidak ingin menjadi guru penggerak ini karena bayangan bahwasannya nanti menjadi kepala sekolah atau jadi pengawas kayak gitu. Sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi Bapak Ibu di sini alangkah baiknya ibaratnya yang namanya program pemerintah tidak sedikit dari pendidikan guru penggerak ini yang membuka pemikiran kita. Yang membuka pikiran kita bahwasannya bagaimana sih mengajar itu. Artinya ulun kada baik-baik benar juga, banyak juga kekurangan ulun, tapi setelah mendapatkan pendidikan guru penggerak ini ternyata membuka wawasan ulun. Oh, ternyata yang ulun lakukan itu ternyata banyak salahnya. Nah, setelah itu, apakah kita mau selamanya berdosa menjadi guru dengan hanya memberikan pelajaran, memaksakan peserta didik untuk bisa, padahal mereka punya kontrol mereka masing-masing. Nah, jadi di situ aja. Jadi khususnya ajar Bapak Kepala Sekolah yang anom-anom ya Bapak ya, karena di sini banyak yang anom lagi. Nah. Alhamdulillah Pak Pian sudah berhasil mengkaderkan guru Pian di sini. Tinggal satu angkatan aja lagi lah. Tinggal satu angkatan lagi. Kiranya kalau misalnya kerja lagi yang ditanyakan karena sudah berbunyi juga kode-kode ya lo. Mungkin kami cukupkan sampai di sini aja. Ulun selaku PP, kemudian Bu Kasna ini juga ulun mewakili beliau. Kalau ada dalam penyampaian kami yang kurang berkenan, kami memohon maaf, minta halal minta ridho. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu lah